Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga semuanya sehat walafiat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, kebersihan dimanapun kalian berada. Selalu cuci tangan dan jangan lupa menggunakan masker ya. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran. Namun sebelumnya ibu akan cek dulu kehadiran kalian yang sudah kalian kirimkan di grup WhatsApp ya. Jadi ada lumayan sudah semuanya hadir. Cuma ada beberapa anak yang belum hadir ya. Silahkan cepat-cepat diisi dulu kehadirannya karena akan ibu rekap. Oke ya. Kemudian kita berdoa dulu ya sebelum belajar, karena berdoa itu sangat penting. Kita harus mengingat bahwa semuanya itu atas kehendak Allah dan anak ibu bisa memahami materi ini atas izin dari Allah. Makanya kita dengan harapan berdoa ini semoga bisa memahami materinya dengan mudah ya, sehingga nanti ulangan akan dapat nilai yang bagus ya. Angkat tangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Ya, baiklah, kita akan lanjutkan ya pembelajarannya. Masih ingatkah pembelajaran ibu yang kemarin di pembelajaran 4? Seingat kita mempelajari apa kemarin? Nah, kalau belum disimak video penjelasan ibu mungkin belum tahu ya. Jadi wajib disimak. Kemarin kita sudah memahami tentang isi dari naskah Sumpah Pemuda, dan anak ibu juga sudah mengirimkan video kalian membaca dengan lantang dengan nyaring teks naskah Sumpah Pemuda ya. Itu harus kita pahami isi dari naskah tersebut, bahwa putra-putri Indonesia ini mengaku tadi yang pertama bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Ingatkan ya, tanah air Indonesia. Yang kedua mengaku berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Yang ketiga menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa apa? Bahasa Indonesia ya. Harus diingat. Kemudian kita juga belajar apa kemarin? Mengenal berbagai macam suku. Oke, kita lanjutkan di pembelajaran kelima. Masih di subtema keempat, yang terakhir, ada dua lagi ya. Kita akan memahami teks yang berjudul Berkunjung ke Rumah Kakek. Nah, siapa di sini anak ibu yang sering berkunjung ke rumah kakeknya, entah itu yang di desa ya, dimanapun. Nah, untuk apa kita berkunjung? Untuk menjaga tali silaturahmi, untuk mengunjungi kakek. Apakah kakek sehat-sehat saja, ataukah ingin mengunjungi kebun kakek dan segala macamnya ya. Coba kita lihat di sini ada gambar Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek. Hampir setiap bulan Siti mengunjungi kakek. Nah, di sini kakeknya tinggal di desa. Kakek tinggal bersama siapa? Sama nenek dan paman. Siti sangat sayang kepada kakek dan nenek. Siti sering membantu nenek. Di rumah kakek, Siti bermain bersama teman-teman. Nah, mereka bermain gebokan batu alias kasti. Nah, gebokan batu alias kasti di sana ya permainannya. Nah, kayak gini. Coba lihat nih, di rumah kakek ini bermainnya ya. Ini coba lihat nih. Nah, nanti ini masuknya kemana? Ke pembelajaran PJOK nanti ya. Tidak usah ibu bahas ya. Kita lanjut. Buatlah cerita sederhana berdasarkan gambar. Nah, di sini gambarnya mereka sedang datang ke rumah kakek nenek. Nah, mereka sekeluarga, Siti, ibu, ayah, dan
adiknya. Kemudian ini mereka sedang bermain di halaman rumah kakek nenek, dan ini gambarnya mereka sedang makan kue, minum teh ya, dan sedang berbicara, bercerita ya. Ya, kita lanjutkan aja. Nah, sikap apa yang dapat kamu temukan dalam teks? Tuliskan hasil diskusimu. Nah, sikap apa? Sikap yang pertama, hidup saling rukun dengan keluarga, ya kan? Kemudian saling tolong menolong sesama kakak adik, ya juga. Kemudian tidak boleh bertengkar, saling sayang menyayangi, betul? Iya, kita lanjutkan. Mengenal anggota keluarga Siti. Nah, ini Siti ini adalah anak-anak. Ini Siti yang pakai jilbab. Kemudian Zahra ini remaja. Paman ini tergolong dewasa. Ayah dan ibu juga dewasa. Kakek nenek juga dewasa. Nah, jadi itu adalah jenjang dari tingkat usia. Ada usia, kalau kita lihat dari awal itu bayi juga yang awal ya, selain anak-anak nih di bawahnya lagi ada bayi, kemudian balita bawah 5 tahun, bayi itu dari 0 bulan sampai 1 tahun ya, itu sudah mau masuk ke balita ya. Kemudian ada remaja, nah ini sekolah tuh remaja, yang SMP, SMA itu remaja, kemudian dewasa itu sudah yang berumur di atas 25 tahun ya. Nih, Zahra adalah anak dari Pak D. Pak D itu siapa? Kakak dari ayah. Zahra ini sekolah SMP. Nah, betul kan kata ibu tadi bahwa Zahra ini remaja adalah anak SMP. Paman adalah adik dari ayah. Nah, ini paman, adik dari ayah. Kemudian kami memanggil paman tuh Pak Le. Pak Le kalau orang Jawa ya. Kemudian paman baru lulus dari SMA. Masih dewasa juga. Nah, kita lihat perbedaan usia dari kata ibu tadi 0 sampai 12. Itu ternyata masih anak-anak, tapi lebih spesifiknya 0 itu ya bayi dan balita juga masuk di situ, bayi dulu kemudian balita ya. Sampai 12 tahun anak sekolah dasar kayak kalian ini namanya anak-anak ya. Di atas 12 tahun yaitu 13 sampai 17 itu remaja, dan 18 ke atas itu dewasa ya. Pasangkan usia. Nah, sesuai ini. Boleh kita pasangkan? Iya, boleh. Kita coba ya. Nah, 6 tahun itu masuk apa? Anak-anak. 62 tahun dewasa. Betul. 13 tahun SMP remaja. 20 tahun apa? 20 tahun tadi juga dewasa. Kemudian 35 tahun dewasa ya. Ya gitu ya. Coba lihat 20 tahun tadi benar enggak? Nah, 18 ke atas itu sudah dewasa, betul ya? Oke. Nah, Ibu langsung aja ke pembelajaran 6 ya. Kita lanjutkan 2 pembelajaran terakhir sebelum kita masuk ke tema 4 ya, karena kita habiskan hari ini. Menyantuni anak yatim. Nah, anak yatim itu kita lihat di sini tidak mempunyai apa? Ia tidak mempunyai ayah. Siti, ayah, ibu, kakek, nenek, dan adik berkunjung ke rumah Ani. Ani adalah teman Siti. Usia mereka sebaya. Nah, sama umurnya sebaya itu. Ani adalah seorang anak yatim. Ia tinggal bersama ibunya. Jadi anak yatim itu meninggal bapak. Jadi tidak punya bapak lagi ya, meninggal.
Ani anak yang pandai dan rajin. Siti sering membantu Ani. Mereka sangat akrab walau jarang bertemu. Nah, betul ya. Nah, di sini membuat kalimat anak yatim boleh, misalkan Ani adalah seorang anak yatim. Kemudian lagi berkunjung. Siti dan keluarga berkunjung ke rumah kakek dan nenek di desa. Siti dan Ani adalah anak yang pandai. Siti dan keluarga menyantuni anak yatim, boleh seperti itu ya. Ini kemudian tentang kemungkinan pecahan uang lagi yang terakhir. Siti mendapat uang dari nenek sebesar 5.000. Siti membeli pensil seharga 2.000. Coba kalian tentukan kemungkinan pecahan uang kembalian yang mereka terima. Oh, kembaliannya. Jadi punya uang dulu tadi 5.000. 5.000 dulu. Kemudian dibelikan pensil, artinya uangnya berkurang ya. Berkurang seharga 2.000. Berkurang uangnya. Ini harusnya sejajar ya, karena ibu susah pakai mouse jadi belum rapi. 0 ini dikurang. 0 kurang 0, 5 kurang 2, 3. Uangnya sisa 3.000. Nah, kemungkinan pecahan uang kembalian yang mereka terima ini bisa dalam bentuk apa saja yang 3.000 ini. Bisa 2.000-annya 1, ya kan? Supaya jadi 3.000. 2.000-an 1, apalagi? 1.000-an 1, boleh. Jadinya tetap totalnya 3.000. Bolehlah Bu, kalau misalkan ada 500, boleh 500-annya 2, jadi 1.000. 500-an 2 kan jadi 1.000. 1.000. Kemudian nih 500-nya ada 2. Supaya jadi 3.000. 500-nya ada 2, sudah 1.000. Kemudian uang 1.000-nya lagi ada 2. Jadi 2.000, 1.000 ditambah 2.000 juga 3.000. Boleh 1.000-annya ada 2 lagi. Asalkan totalnya semuanya 3.000. Ini 3.000 dan ini juga 3.000. Itu adalah kemungkinan pecahan uang kembalian. Yang dikembalikan oleh si pedagang atau penjual itu berapaan sih? Nah, seperti kalian belanja ke paman, ke acil itu terkadang kan pecahannya beda-beda. Padahal harganya sama. Misalkan kita beli kue, uang kita 2.000, kuenya 1.000. Nah, angsulannya ada yang 1.000 tapi selembar. Ada yang 1.000 itu dalam bentuk 500-an, ada 2. Tuh, paham ya? Oke. Ini juga sama aja, boleh dicoba aja ini ya. Nah, tempat pensil cantik. Ini membuat prakarya tempat pensil cantik dari botol plastik bekas. Boleh pakai kertas sampul. Pakai apa lagi? Selembar kertas berwarna. Nah, pakai lem. Ini ada alat dan bahannya. Ini cara membuatnya. Boleh dipelajari aja dulu. Nanti tugasnya nanti saja deh ya. Karena hari ini udah banyak tugas. Jadi ini aja dulu. Nah, jadi habis ya. Jadi mulai besok kita akan mempelajari tema 4 ya. Kesimpulan kita hari ini adalah kita sudah mempelajari tentang menyantuni anak yatim. Kemudian apa lagi? Kemungkinan pecahan kembalian uang. Apalagi tadi? Apalagi? Tentang perbedaan usia. Betul. Dan mengunjungi rumah kakek ya. Jadi pembelajaran kita selanjutnya kita akan masuk pada tema 4 ya.
silahkan dulu ambil bukunya ke sekolah ya. Semoga penjelasan Ibu dapat bermanfaat. Salah hilaf Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Kembali lagi nanti bersama Ibu Mira. Dah.